warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doko Pratama. Saya dari program studi D4 Ilmu Akuntansi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep aktiva dan juga penyajian laporan keuangan PSAK 1. Yang saya akan bahas yaitu bab 8 mengenai konsep aktiva. Menurut FACB, aktiva adalah manfaat ekonomi masa yang akan datang yang mungkin diperoleh atau dikendalikan oleh kesatuan usaha tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa yang lalu. Terdapat 3 elemen penting dalam aktiva yang merupakan karakteristiknya, yaitu yang pertama adalah manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aktiva menyimpan kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan datang secara sendiri-sendiri atau dalam kombinasi dengan aktiva lain untuk secara langsung atau tidak langsung memberi sumbangan pada aliran masuk kas bersih di masa depan. Hak yang sudah kadaluarsa atau mempunyai manfaat negatif tidak dapat dimasukkan sebagai aktiva. Yang kedua, pengendalian oleh kesatuan usaha. Unit usaha tertentu dapat memperoleh manfaat tersebut dan mengendalikan akses pihak lain atas aktiva itu. Aktiva adalah sumber di bawah kendali unit usaha. Yang ketiga adalah sebagai hasil transaksi masa lalu. Transaksi, kejadian atau peristiwa yang menimbulkan hak atau kendali atas manfaat tersebut sudah terjadi. Aktiva tidak boleh mencakup manfaat yang akan timbul di masa depan tetapi saat ini belum ada atau tidak berada dalam kendali unit usaha. Ciri dan sifat aktiva. Menurut Hendrickson, harus ada hak tertentu atas manfaat dan jasa potensial di masa yang akan datang. Hak-hak ini harus mempunyai manfaat positif dan apabila hak-hak ini mempunyai manfaat lain atau negatif, maka hak tersebut tidak disebut dengan aktiva. Ketidakpastian mengenai nilai di kemudian atas suatu aktiva janganlah digunakan untuk menyampingkannya dari pengertian aktiva, karena walaupun ketidakpastian mempengaruhi penilaian, tetapi hal ini tidak mengubah sifat dari aktiva. Hak tersebut harus dapat diperoleh atau dikendalikan oleh orang atau kesatuan usaha. Harus ada klaim yang dapat dipaksakan secara legal atas hak atau jasa atau bukti lain bahwa bukti penerimaan manfaat di masa yang akan datang adalah mungkin. Pengukuran aktiva. Pengukuran berarti memberi nilai-nilai numerikal atau kuantifikasi dalam satuan moneter atas aktiva, bukan pengukuran dalam satuan fisik. Walaupun pengukuran secara umum dapat dilakukan dalam satuan fisik dan dapat pula dalam satuan moneter. Pengukuran atas aktiva dalam akuntansi itu ada dua. Yang pertama adalah nilai-nilai pertukaran, adalah nilai-nilai yang berlaku di pasar karena adanya transaksi jual beli. Yang kedua adalah nilai perubahan, adalah nilai-nilai yang terbentuk karena faktor-faktor produksi. Selanjutnya adalah penggolongan aktiva. Penggolongan aktiva itu ada dua, yaitu yang pertama adalah aktiva moneter. Adalah pos-pos aktiva yang besarnya ditentukan oleh kontrak, sehingga besarnya tidak terpengaruh oleh perubahan nilai uang. Misalnya adalah kas, tabungan deposito, piutang dagang. Yang kedua adalah aktiva non-moneter. Adalah pos-pos aktiva yang besarnya terpengaruh oleh perubahan nilai uang, misalnya surat berharga, persediaan, dan aktiva tetap. Pengakuan aktiva. Aktiva diakui dalam neraca apabila manfaat ekonomi di masa yang akan datang diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur kendalanya. Manfaat ekonomi tersebut mengandung ketidakpastian, tetapi dapat diekspektasikan dan dipercaya secara logis atas dasar bukti yang telah tersedia. Aktiva tidak diukur dalam neraca apabila pengeluarannya telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatifnya, perlakuan pengeluaran semacam ini dimasukkan ke dalam pengakuan beban dan akan disajikan ke laporan laba rugi. Pengakuan aktiva. Aktiva diakui dalam neraca apabila manfaat ekonomi di masa yang akan datang diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur kendalanya. Manfaat ekonomi tersebut mengandung ketidakpastian, tetapi dapat diekspektasikan dan dipercaya secara logis atas dasar bukti yang telah tersedia. Aktiva tidak diukur dalam neraca apabila pengeluarannya telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatifnya, perlakuan pengeluaran semacam ini dimasukkan ke dalam pengakuan beban dan akan disajikan ke laporan laba rugi. Kriteria dasar pengakuan aktiva.
Definisi. Maksudnya adalah bahwa suatu hasil transaksi akan masuk dalam struktur yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan keuangan kalau memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Measurability. Maksudnya adalah bahwa kejadian atau pos tertentu harus mempunyai makna tertentu yang dapat diukur jumlah rupiahnya dengan reliabilitas yang cukup tinggi. Relevance. Maksudnya adalah bahwa informasi yang terkandung dalam kejadian atau pos mempunyai daya untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan pemakaian informasi. Reliability. Maksudnya adalah bahwa informasi tersebut menggambarkan keadaan yang dipresentasikan secara tepat, teruji, dan netral. Klasifikasi aktiva. Dalam neraca, aktiva telah disajikan dengan klasifikasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Klasifikasi tersebut adalah yang pertama aktiva lancar atau yang disebut dengan kurang aset, dan yang kedua adalah aktiva tidak lancar atau yang disebut dengan non-kurang aset. Aktiva lancar atau kurang aset yaitu aktiva yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lancar terdiri dari kas dan bank, surat berharga, deposito jangka pendek, wesel tagih yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, piutang jangka pendek yang terdiri dari piutang usaha dan piutang lain-lain yang tergolong lancar. Persediaan, pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar, pembayaran pajak di muka. Aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar dapat dikelompokkan dalam A. Investasi atau penyertaan atau yang disebut dengan investment. Yang dimaksudkan di sini adalah investasi jangka panjang. B. Aktiva tetap atau fixed asset atau plan atau equipment adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan untuk operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. C. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Karakteristik jenis aktiva ini adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaat di kemudian hari. D. Aktiva lain-lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva yang telah disebut sebelumnya. Masalah khusus aktiva. Yang pertama ada beban tangguhan atau deferred charge. Yang kedua ada kapitalisasi bunga. Yang ketiga ada pengeluaran kapital atau untuk aktiva. Yang keempat ada aktiva donasi atau sumbangan. Dan yang terakhir adalah transaksi aktiva non-moneter. Aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah kelebihan biaya dari suatu perusahaan yang diakuisisi atas jumlah aktiva bersihnya yang berwujud. Yang termasuk dalam aktiva tak berwujud adalah aktiva tak berwujud tradisional, yaitu ada nama barang, hak cipta, perjanjian untuk tidak bersaing, waralaba, bunga masa depan, goodwill, lisensi, hak operasi, paten, rekaman induk, proses rahasia, merek dagang, dan juga nama dagang. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 15 yaitu penyajian laporan keuangan PSAK 1. Pengantar PSAK 1 tahun 2013. PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK ini merevisi PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009. Pernyataan ini tidak wajib untuk diterapkan untuk unsur yang tidak material. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan pada tanggal 27 Agustus 2014. Selanjutnya adalah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, yang ketiga laporan perubahan ekuitas selama periode, yang keempat laporan arus kas selama periode, yang kelima catatan atas laporan keuangan,
berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Yang keenam, informasi kooperatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Yang ketujuh, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam posisi laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A dan 40D. Dan yang terakhir, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 128 dan secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tahun atau setelah tanggal 1 Januari 2015. 1. Perubahan PSAK 1 tahun 2013. A. Judul laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. B. Informasi komparatif minimum dan tambahan. C. Pemisahan penghasilan komprehensif lain termasuk juga pajak terkait dengan akan direklasifikasi ke laporan laba rugi periode berikutnya. Tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi. D. Tambahan definisi laba rugi, pemilik, material, penyusunan reklasifikasi, tidak praktis, total penghasilan komprehensif. E. Sinkronisasi dengan terbitnya PSAK lain seperti PSAK 65 konsolidasian, PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, PSAK 15 investasi pada asosiasi dan ventura bersama, dan yang terakhir PSAK 68. Informasi kooperatif minimum 38, 38A, dan 38B. 1. Entitas menyajikan informasi kooperatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau diisyaratkan lain oleh SAK. 2. Informasi kooperatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Ketiga, entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, dan 2 laporan arus kas dan 2 laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan terkait. 4. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Laporan posisi keuangan neraca. 1. Perubahan definisi seperti kewajiban menjadi legalitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau disebut dengan non-controlling interest. 2. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba. 3. Minimum dan item penyajian neraca. Untuk nilai material disajikan secara terpisah, namun jika tidak, material dijelaskan dalam kelompok namun tetap ada penjelasan terpisah. 4. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. 5. Penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. 6. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Keterbatasan penyajian laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan memberikan banyak informasi tentang sebuah perusahaan, laporan keuangan memiliki keterbatasan. Laporan keuangan harus terbuka untuk segala interpretasi dan sebagai akibatnya, ketika laporan disajikan, orang sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan perusahaan. Sebagai contoh, beberapa investor menginginkan saham mereka kembali dengan adanya penyajian data laporan keuangan yang buruk pada periode tertentu, atau investor lain rela menunggu dan percaya dengan perusahaan Anda dapat diinvestasikan dalam jangka panjang. Maka dari itu, saat menganalisis laporan keuangan, penting untuk membandingkan beberapa periode dalam menentukan apakah terdapat tren
tertentu di waktu tertentu dan membandingkan hasil laporan keuangan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.